Nah, jadi kali ini orderan inspeksi untuk Suzuki R3 GX manual. Ini tahun 2022. Jadi sudah dicek tadi semuanya. Saya udah cek full. Jadi ini kebutuhan konten aja. Jadi ikutin lagi. Ayo sini. Nah, ini kan kondisi mesin udah panas. Tadi saya cek air radiator bagus. Habis itu di ruang mesin, bagian sini juga bagus. Olinya juga naik tuh. Dalamnya masih bersih. Oke. Terus tulangan kayak bullhead seperti ini masih rapi. Bulatan-bulatannya juga masih rapi, masih bagus kayak gini. Terus apronnya juga masih rapi. Nih, apronnya juga masih rapi. Jadi teman-teman yang pengen ngecek R3 sendirian, jangan heran kalau misalkan banyak di sambungan lasnya ini atau di spot weldingnya ini banyak apa ya namanya, sealer kayak gini, sealer lah dia. Itu memang bawaannya kayak gitu. Terus kap mesinnya juga masih bagus, sealernya juga masih bagus nih, masih rapi, belum ada bekas ketok, bulatan-bulatannya juga masih bagus. Penutup kap mesinnya juga masih oke nih, masih lengkap semuanya. Peredamnya nggak kendor-kendor. Jadi bisa dipastikan kalau sudah saya cek tadi ya, nggak ada indikasi bekas laka depan, masih oke. Tapi bumper sudah di repaint ulang. Itu overall itu nggak terlalu jadi masalah lah kalau menurut saya. Karena ini tameng depan. Yang jadi penilaian besar itu di bodi panelannya kayak gini. Nah, ini masih ori. Tadi saya udah cek juga sih semua. Kalau bodi semua overall itu masih ori. Nih lihat ya. Kalau bodi masih ori. Terus kayak gini. Tuh. Kap mesinnya juga masih ori. Ini bodi pokoknya yang panelan. Yang panelan itu bagus semua. Kayak gini. Ini bagus, ini ori semua. Saya udah cek keliling, ini ori. Nah, kebetulan nih yang order jasa inspeksinya kan tadi OTW dari Dumai, sekarang udah sampai ke Pekanbaru. Nah, terus nih cek seperti ini biasa, kayak gini lagi. Nih, kalau R3 di sini nih. Silen pintunya diperhatikan juga. Kalau kayak gini kan ketutupan. Perhatikan nih silennya, dia setali aja kayak gini nih. Tuh, kelihatan kan? Terus buka juga ini. Dilihat di semua pintu ya, ini sampel aja nih, satu pintu. Jadi semua pintu kayak gini harusnya. Terus kalau kalian ragu di sini, tarik aja ini untuk melihat spot welding yang ada di panelan pintu. Tapi tetap hati-hati bukanya nih. Ini masih rapi spot weldingnya semua kayak gini. Oke. Terus bagian pintu juga belakangan itu masih bagus semuanya. Nih kayak gini. Ini masih oke. Door trimnya juga masih rapi, belum ada yang terkelupas. Oke sih. Kalau biasanya nggak ada thickness. Ini cara bedakan suaranya nih ya. Tuh. Masih ngaleng. Tapi kalau dilihat biasanya putih. Kalau sudah ada sisip-sisipan itu pasti bakalan kelihatan. Dia pengen kelihatan tuh kalau udah ada warna beda ya. Itu silver, putih. Hitam agak samar sedikit, tapi yang paling jelas itu putih sama silver. Itu biasanya di situ. Nah, ini bagian belakang. Kita cek juga, jangan lupa cek. Ini lihat ya. Ini silennya juga masih bagus, yang pintu belakang. Bautnya juga masih utuh, belum pernah bukaan. Baut sini juga masih bagus, belum pernah dibongkar. Terus ini spot welding di bagian panel pilar A, pilar C-nya. Itu juga masih bagus. Nah, ini jangan lupa. Ini tarik. Ini kondisinya juga masih bagus nih. Spot weldingnya. Sampai ke atas ini. Tuh. Masih pada bagus. Jadi, bisa aja mengindikasikan bahwasanya mobil ini belum ada bekas benturan di bagian belakang. Yang menyebabkan tulangannya itu kena ya. Kalau bumper pasti bumper udah ada repaint dan sebagainya. Karena warnanya sendiri sudah beda. Terus kita cek kelengkapannya. Ini kayak gini. Ini dongkrak. Ini belum pernah dipakai. Ciri-ciri dongkrak belum pernah dipakai. Ya kayak gini. Masih bagus. Belum ada kena-kena tanah. Belum ada kena-kena pasir gitu kan. Nah, terus kita ke depan lagi.
Ini pokoknya ke depannya mungkin. Jadi setiap ada inspeksi sehari kadang 3, kadang 4, maksimal 5. Itu nanti saya pilih satu mobil yang untuk dikontenin kayak gini untuk masuk YouTube. Ini juga masih bagus nih. Ini masih bagus. Ini masih rapi. Ini masih bisa dilihat. Ini bisa salah satu ciri-ciri mobil masih seger tuh, lihat nih, kunci-kuncinya, lain sebagainya. Terus kayak gini. Ini kan hands up. Ini kan biasanya kepijak nih. Nah, ini belum ada lecet yang berarti ini masih bersih. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi mobil tersebut kondisinya masih segar. Oke. Bodi udah selesai cek tadi, atap juga masih ori semuanya. Sekarang masuk ke dalam. Kita main di dalam. Nah, ini kita udah di dalam. Jadi dicek semuanya, ini sekalian dinginkan badan ya, karena di luar itu udaranya panas. Pekanbaru tuh panas nih. Lihat. AC-nya bagus di 8,7 derajat tuh. Oke. AC-nya bagus di 8,7 derajat. Hasil scan-nya tadi juga bagus. Saya sekalian dinginkan AC ini tadi. Nih, ini fungsinya kan untuk pendingin minuman nih. Saya taruh sini tadi HP-nya. Nah, terus nih hasil scan tadi ada error di satu. Ini di bagian ke detect di BCM-nya ya, di body control module. Jadi ada satu yang fault code. Ini B1134. Ini biasanya itu kan ada keterangannya tuh. Remote control battery low current. Nah, jadi baterai remote ini sudah low. Saya cek pun tadi di sini tinggal satu batang baterainya. Dia kedetek di sini. Nah, kalau untuk yang lain-lain, biasanya kalau R3 saya tinggal pastikan setir, lain sebagainya, karena ini kan kilometer masih di 63.000. Boleh dicek. Cek dulu, coba kilometernya 63.000. Tuh. Kilometernya masih di 63.000. Jadi mau nggak mau ya dicek semuanya seperti ini kan. Nah, ini buku servisnya. Ini buku servis. Tinggal kita cek. Kayak gini, kapan dia terakhir servis di Suzuki-nya. Ini kan kebaca semua nih di sini. Tuh. Ini terakhir dia servis di 2024. Di kilometer 49.000 tuh. Kelihatan ya? Tuh, di kilometer 49.000 di tahun 2024. Nah, ini sebetulnya salah satu objek juga untuk penilaian kalian. Jadi ketika kalian jumpa mobil yang kilometernya itu masih low, kondisinya masih bagus, lain sebagainya, pastikan buku servisnya ada. Atau kalian bisa datang ke bengkel resmi, cek di sana kapan terakhir kali mobil tersebut diservis. Soalnya bukan apa, dia servis di luar pun nggak ada masalah. Kalau misalkan track recordnya itu jelas, dia per 5.000 dia ganti oli terus lain sebagainya, karena itu perlu. Karena kita ini beli barang second, jadi kita mesti tahu track record mobil yang kita beli itu seperti apa. Jadi bisa dipastikan teman-teman nanti beli ya kayak gini, kelengkapannya masih ada semua. Ini manual booknya, petunjuk pengguna, ini terus buku servisnya harus ada juga. Jadi nggak bertanya-tanya gitu, bener nggak ya kilometer ini lain sebagainya. Kalau saya, karena pekerjaan saya sudah ini hari-harinya, tahu mana yang ibaratnya langsung ke detect gitu. Oh, ini kilometer putaran nih, ini lain sebagainya pasti. Nah, kalau R3 lebih gampang lah biasanya ngeceknya. Kita bisa langsung datang ke bengkel resmi lain sebagainya, keluar biaya dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa pastikan mobilnya itu benar-benar bagus track recordnya. Nah, terus ini koplingnya juga masih bagus, nggak ada kejal. Masuk giginya juga bagus, nggak ada yang macet-macet masuk gigi lain sebagainya. Sensor tracknya juga nyala, tapi dia belum ada kamera mundur. Oke. Ini kontrol setirnya juga masih nyala tuh.
Ini kayak gini kan. Ini masih nyala semua. Ini juga masih oke. Kita matiin aja. Terus kita keluar lagi. Suara mesin kedengaran ya. Suara mesin halus, nggak ada suara yang mengganggu, nggak ada suara puli-puli kasar atau tensioner yang udah mulai kena. Nyaman didengar, jadi enak. Kita cek ketebalan ban sekarang. Nah, untuk ketebalan bannya itu yang di depan ini kan masih 2022 nih. Cek. Mobil 2022, kilometer 64.000, sorry. Mobil 2002, bannya pun masih 2022. Ini masih di 6,6 mm. Depan masih tebal. Belakang juga di 5,07. 5,07. Nah, paling minusnya ini aja. Ini di spoiler, catnya pasti terkelupas kayak gini biasanya. Kayak gini. Terus kita ke depan lagi. Seperti ini. Beresin barang dulu lah. Kita mau test drive sekalian. Ini baterai udah bagus. Jangan lupa dirapiin lagi. Suara kayaknya nggak ada yang ganggu sih. Jadi kita mau test drive. Oke. Mas, kita test drive. Jalan, ikut aja satu. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini kita test drive. Sekalian kita rasakan akselerasi dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau beli mobil second itu wajib ya untuk di test drive. Jangan main udah percaya aja bagus lain sebagainya, enggak. Jadi kita harus tetap memastikan mobil tersebut kondisinya prima. Oke, ini kalau nyenggol nih kacau. Pelan-pelan aja. Oke, aman. Nah, unggul dari R3 ini memang kerasa ya. Baru kita bawa, ibaratnya begitu gas pertama kali, dia langsung kerasa tuh bedanya tuh. Untuk sekelasnya kayak Avanza, Xenia, lain sebagainya. Saya lebih suka R3 atau XL7 tuh. Wah, itu enak juga tuh bawanya. Apa namanya? Safety belt penumpang, pasang dulu biar nggak berisik. Ini sambil kita tes jalan semuanya. Oke, masuk kanan biar nggak berisik. Dah. Oke, dah baru diam ya. Ini asik nih, mobilnya masih enak. Handlingnya juga masih bagus. Ini kita putar ya. Mutar setir pakai jari juga masih keputar kali ini. Masih ringan, masih enteng. Oke, baliknya juga masih bagus. Kita masuk gigi 3. Wah, ini masih asik sih. Wajib. Jadi kalau kalian mau beli mobil second, mobil apapun, mau itu mobil double cabin, mau SUV, mau MVP, mau city car, LCGC, mau dump truck sekalipun harus di test drive biar ketahuan rasanya. Ini coba kita agak tekan gasnya.
Oke sih. Wah, ini dia. Mungkin bentar lagi aja nih mas. Apa ya mas? Izin mas. Bannya kan ini 2022 ya. Harusnya 2000, kalau bisa 2026 udah diganti dah. Iya, biar sesuai masa pakai kan, karena per 5 tahun wajib. Karena kalau lebih itu mas, itu kendalanya. Kita jalan di tol nggak sadar lari udah kecepatan tinggi, ban tiba-tiba meletus kan, bahaya juga kan. Udah waktunya ganti. Iya. Kalau lebih bagusnya sih sebenarnya ganti. Begitu ambil ini langsung ganti. Jadi kondisi di kita langsung prima lagi gitu kan. Tapi tergantung kembali lagi ke pembelinya. Oke, ini kita coba putar lagi jalan. Test drive nggak perlu jauh-jauh ya. Jadi test drive itu singkat aja, pelan. Jumpa jalan jelek, jumpa jalan ngayun. Habis itu ada jalan kosong untuk agak mijak gasnya biar mobilnya lari. Udah selesai itu aja. Nggak perlu lama-lama. Biasanya saya kalau test drive itu paling berapa ya? Nggak sampai 10 menit sih. Bentar aja, 5 menitan gitu. Tapi R3 lebih kedap ya memang ya. Kalau R3 memang kedap deh mas. Karena kalau dari sejenisnya ya kayak Avanza, Xenia dan sebagainya ini memang enak. Terlebih lagi XL7 mas. XL7 tuh enak lah. Kalau XL7 ya, wah itu kaki-kaki luar biasa nah. Kaki-kaki kedapnya udah lumayan lah kalau untuk sekelasnya. Karena kan kalau kita beli ibaratnya kayak, kalau saya lebih milih XL7 lah daripada yang baru ya sekarang ya kayak Veloz atau apa. Saya lebih milih XL7. XL7 Alpha Matic udah beres tuh. Udah aman kali dah. Oke, ini kita udah mau sampai showroom lagi. Bentar lagi sampai. Ini udah penuh kegiatannya sebenarnya. Inspeksi, tapi tetap dipilih mobilnya. Tergantung orang showroomnya sih. Kalau lagi ngecek, orang showroomnya pengen mobilnya saya masukin konten, terima konsekuensi apa adanya di mobilnya, tetap di record, ya udah. Apa bisa jadi bumerang, bisa jadi hal yang bagus untuk showroomnya, bisa jadi bumerang juga biasanya. Nah ini kita udah mau sampai showroom lagi. Oke, ini masuk. Mantap. Sini dulu aja. Oke, sip. Alhamdulillah selesai semua pengecekan bodi, kaki-kaki, test drive semua udah selesai nih. Tinggal kita beresin alat aja. Udah berapa menit? 18 ya. Kita coba genapin di 20, kita bahas lagi yang lain. Jangan lupa alat-alat semua. Nah, terus final terakhir, biasanya selesai saya test drive lain sebagainya, pengecekan, baru kita cek kolong biasanya. Kalau saya kayak gitu. Dia kita biar rasain dulu lah. Gimana rasanya handlingnya, bawaannya, lain sebagainya, baru pastikan di kolong. Misalkan nih ada kaki-kaki yang bunyi lain sebagainya, baru cek link stabil, T-rod, long T-rod, atau rack end, atau cross member, atau kapak-kapak. Kalau bahasa saya bukan kapak-kapak sih sebenarnya, lower arm atau upper arm itulah biasanya. Jadi baru dicek semua, busing-busing ada yang longgar atau lain sebagainya, baru bisa kita pastikan. Gimana kita mau bisa pastikan sebelum kita ngerasain. Takutnya nanti si komponen tersebut sebenarnya belum rusak, tapi karena kita udah ngecek duluan, bootnya udah lepas ini lain sebagainya, udah terjas, bahwasanya komponen tersebut rusak. Nah itu merugikan nanti si pihak showroomnya. Coba cek kolong, kita cek kolong sekarang. Kalau kolong bagus, sini. Ya cek ya. Kalau kolong sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalau menurut saya, kalau kondisinya seperti ini ya, ini aman-aman aja, ini fine. Terus bagian depan,
Tuh, lihat ya, nggak ada rembesan, nggak ada apa, ini masih oke. Jadi kalau untuk mobil ini keputusannya masih bisa saya rekomendasikan. Nanti saya lampirkan semua yang saya temukan tadi pas pengecekan itu di reportnya. Biasanya saya bikin reportnya itu nanti malam, dan pengirimannya itu biasanya 1 kali 24 jam paling lama. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak informasi untuk kita semua. Thank you.